Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 di materi yang pertama. Mungkin di antara anak-anak ada yang belum kenal karena kita sudah setahun lebih tidak sekolah secara tatap muka, maka perlu Bapak perkenalkan. Nama Bapak adalah Slamet Ismail, biasa dipanggil dengan Pak Ismail. Kebetulan Bapak diamanahi untuk mengajar pendidikan agama Islam dari kelas 4, 5, dan kelas 6. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran yang pertama. Bab yang pertama yaitu tentang surah Al-Falaq. Namun sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Tentunya mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai pembelajaran PAI kita. Pada kali ini Bapak akan membacakan surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti tugas anak-anak adalah menghafal surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 berikut artinya dengan cara satu ayat satu arti, satu ayat satu arti, kemudian disetorkan kepada Bapak melalui video call nantinya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, surah Al-Falaq ini merupakan surah yang terdapat di dalam juz amma atau juz 30. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah Al-Falaq, perlu Bapak sampaikan di sini tentang ilmu tajwid yang ada. Anak-anak bisa menyimak di dalam buku PAI ataupun di Al-Quran ataupun di juz amma. Pada ayat yang pertama, sesuai dengan materi anak-anak kelas 4, berarti kelas 3 kemarin sudah belajar tahsinul Quran tentang hukum nun sukun dan tanwin, dilanjut dengan hukum mim sukun. Baik, kita melihat di sini di dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, min sya, ada nun sukun ketemu dengan huruf shin, maka itu hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi, ya, di mana hurufnya ada 15. Kemudian pada ayat yang ketiga ada wa min syarri, sama seperti tadi, nun sukun ketemu dengan huruf shin, hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Kemudian ghasiqin idza, ada tanwin ketemu dengan hamzah, hukum bacaannya adalah idhar halqi. Kemudian pada ayat yang berikutnya yang keempat, wa min syarri, di situ ada nun sukun ketemu dengan huruf shin lagi, bacaannya ikhfa hakiki. Kemudian ada an-naffatsati fil 'uqad, di situ ada bacaan nun tasdid, bisa dibaca gunnah musyaddadah. Kemudian pada ayat yang kelima, wa min syarri, sama seperti tadi, ada nun sukun ketemu dengan huruf shin, hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Hasidin idza, ada tanwin ketemu hamzah, bacaannya adalah
idhar halqi. Nah, kemudian di akhir daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Falaq ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, terdapat bacaan qalqalah kubro. Ada qalqalah yang bertemu dengan waqaf. Nah, itu berkaitan dengan masalah hukum tajwid. Kemudian anak-anak hati-hati ketika membaca surah Al-Falaq. Di dalam pembunyian huruf shin dan huruf sin, ini harus benar-benar dibedakan. Contoh di dalam ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin, wa min shin, sya. Nah, ini makhrajnya dari tengahnya lidah, jim, shin, ya. Sedangkan sin, sa, ini dari ujung lidah. Ini harus dibedakan. Wa min syarri ghasiqin. Nah, kemudian pada ayat yang keempat ada huruf tha. Wa min syarrin naffatsati sasisu. Nah, ini harus dibedakan antara shin, antara sin dengan tha. Anak-anak harus membaca dengan baik dan benar, karena nanti ketika anak-anak membawa surat ini untuk sholat, maka harus disesuaikan dengan ilmu tajwid yang ada. Nah, kemudian yang perlu Bapak jelaskan lebih lanjut di sini adalah anak-anak bisa melihat di buku paketnya, di rangkuman, di halaman 9 boleh, bahwasanya surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Berapa? 5 ayat. Diturunkan di kota Makkah di saat Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Maka surah Al-Falaq ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di saat Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Semua surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di saat Nabi belum berangkat hijrah ke Madinah disebut dengan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan saat Nabi setelah hijrah ke Madinah maka disebut dengan surah Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 5, dan Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan zat yang menguasai waktu subuh atau waktu fajar. Jadi nama Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama. Kemudian surah Al-Falaq ini kalau letak di dalam Al-Quran urutan yang ke-113. Kita urut dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, surat yang terakhir adalah An-Nas, sedangkan Al-Falaq adalah surat sebelum surat yang terakhir. Berarti urutan yang ke-113 di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di dalam surah Al-Falaq ini terdapat pesan-pesan yang terkandung. Yang pertama, kita harus senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada zat yang menguasai waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menguasai waktu subuh. Di mana waktu subuh itu adalah merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka anak-anak harus biasakan bangun sebelum subuh sehingga bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Syukur-syukur kalau dilaksanakan secara berjamaah, yang laki-laki di masjid, ini luar biasa. Jadi waktu subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan-kejahatan. Sebab banyak orang-orang itu yang tidak senang dengan kita, ada yang tidak senang. Nah, sehingga kita mohon perlindungannya kepada Allah, bukan mohon perlindungan kepada mbah dukun, kepada orang pinter, bukan, tapi mohon perlindungan kepada Allah. Makanya surah Al-Falaq ini sangat baik dibaca ketika kalian hendak tidur. Sebelum kalian tidur, usahakan 1, ambil air wudhu dulu. Sekaligus kita gosok gigi, kamar mandi, pipis dulu, kemudian gosok gigi. Jangan lupa ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad dan seterusnya itu 3 kali dibaca sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian dilanjut dengan baca surah Al-Falaq ini. Karena mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang tidak senang dengan kita, agar kita selama tidur sampai bangun dilindungi oleh Allah. Jadi baca surah Al-Falaq ini. Jikalau ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, maka kejahatan itu tidak akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh Allah, asbab kita telah membaca surah Al-Falaq sebelum
tidur. Kemudian dilanjut nanti dengan surah An-Nas. An-Nas ini juga mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan manusia. Nah, Al-Falaq dan An-Nas ini sangat baik dibaca ketika kita mohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang jahat. Sehingga sebelum tidur baca surat ini agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, baik makhluk yang berupa manusia atau makhluk yang gaib termasuk jin, setan, iblis dan segala macam yang jahat-jahat itu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam itu gelap gulita. Kadang-kadang kalau ada orang punya niat jahat untuk, mohon maaf misalnya, mau mengirimkan santet kepada kita. Ini kalau kita membaca surah Al-Falaq terlebih dahulu sebelum tidur, maka kejahatan itu tidak akan sampai kepada kita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, pada ayat yang keempat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi ceritanya dulu Nabi Muhammad sempat disantet, ditenun oleh seorang nenek-nenek. Kemudian Nabi Muhammad sempat sakit. Akhirnya Allah turunkan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini. Setelah ini dibaca, kemudian sakitnya Nabi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini ada sejarahnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi orang-orang yang dengki, yang tidak senang dengan kita. Dengki itu apa? Dengki ada iri, ada dengki. Iri adalah perasaan tidak senang terhadap kesenangan orang lain. Ada orang mendapatkan nikmat gak seneng, itu namanya iri. Tapi kalau dengki, orang yang tidak senang terhadap kesenangan orang lain dan berupaya bagaimana kesenangan itu hilang darinya, ini dengki. Jadi kalau tidak senang aja dengan kesenangan orang lain, misalnya ada tetangga beli mobil baru, merasa nggak senang, itu namanya iri. Tapi kalau kemudian dia berupaya agar bagaimana mobil itu bisa hilang atau berpindah ke kita, itu namanya hasad atau dengki. Maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki kepada kita. Insya Allah dengan membiasakan membaca surah Al-Falaq ini, terutama sebelum tidur, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir, amalkan, hafalkan surah Al-Falaq ini. Kemudian berikut artinya, caranya satu ayat satu arti seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian nanti disetorkan kepada Bapak, dan nanti ketika kita lanjut dengan soal-soal yang ada di Google Form yang harus kalian kerjakan. Saya kira demikian pembelajaran kita pada kali ini. Ada kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.